Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A Hukum Persaingan Usaha. Di sini kami akan menjawab diskusi 5 terkait dengan tender. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Mary Dasari, dengan NPM 221201169. Saya Siti Nurhaliza dengan NPM 22120111666. Saya Lamila Zahra dengan NPM 221201175. Saya Selvi Citra Nurlita dengan NPM 2252011115. Saya Irfan Zafebran Triputra, NPM 22520111123. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai kronologis perkara. Pada perkara nomor 07 garing KPPU strip I garing 2011 yang pada intinya para terlapor yang terdiri dari PT Kembar Jaya Abadi selaku telapor 1, PT Tanjung Nusa Penida selaku telapor 2, PT Budi Indah Mulia Mandiri selaku telapor 3, PT Yala Persada Angkasa selaku telapor 4, PT Pagar Siring Group selaku telapor 5, dan panitia tender selaku telapor 6 atas perbuatan yang dilakukan oleh keseluruhan pihak diduga melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun pokok perkara yaitu mengenai tender proyek pembangunan pelabuhan Laut Samboja, pembangunan pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai tender sebesar 30 miliar yang bersumber dari dana APBD. Tender tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Tender dilakukan dengan metode prakualifikasi satu sampul serta metode evaluasi penawarannya menggunakan sistem gugur. Terdapat 32 perusahaan yang melakukan pendaftaran tender. Adapun pokok permasalahan dimulai ketika adanya laporan dugaan pelanggaran yang meliputi yang pertama tentang kesamaan dokumen, yang kedua tentang dugaan upaya pengaturan tender, yang ketiga tentang keterlibatan Yoso, yang keempat tentang persekongkolan horizontal, dan yang terakhir yaitu tentang persekongkolan vertikal. Persekongkolan horizontal berkaitan dengan adanya dugaan kesamaan dokumen penawaran yang diajukan oleh telapor 1 hingga 5 yang pada intinya ada kesamaan dari beberapa poin dalam analisa harga satuan peralatan per jam kerja, yang dimana pada kondisi seharusnya setiap peserta tender memiliki perhitungan analisa harga satuan peralatan per jam kerja yang berbeda dikarenakan peralatan yang mereka miliki tidak sama baik dari segi merek dan tipe serta kondisi. Sedangkan untuk persekongkolan vertikal dilakukan oleh panitia tender yaitu perbuatan diskriminatif dalam tahap prakualifikasi. Dilakukan dengan cara menggugurkan PT Gunakarya Nusantara dan PT Wijaya Karya dalam tahap prakualifikasi dengan alasan tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan dalam dokumen penawarannya. Namun, panitia tidak melakukan perbuatan serupa di hadapan PT Tanjung Nusa Persada, PT Pagar Siring Group, dan PT Utama Karya yang tidak melampirkan bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilampirkan. Selanjutnya yaitu keterlibatan Yoso berkaitan dengan adanya upaya pengaturan tender yang dimana Yoso merupakan pimpinan proyek dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pelabuhan Laut Samboja, Kecamatan Kota Bangun yang dimenangkan oleh PT Kembar Jaya Abadi. Jika menelisik lebih jauh terdapat hubungan yang menghubungkan antara Yoso dengan Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Yoso juga terlibat untuk mewakilkan PT Pagar Siring Group yang diwakili pada tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi. PT Kembar Jaya Abadi diwakili pada tahap memasukkan dokumen prakualifikasi. PT Budi Indah Mulia Mandiri diwakili pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang serta diwakili pada tahap penjelasan pekerjaan. Dengan ditemukan fakta demikian sehingga membuktikan bahwa adanya dugaan upaya pengaturan tender yang dilakukan oleh saudara Yoso. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2
Berdasarkan isi putusan nomor 7 garing KPPUI garing 2011 tentang tender pembangunan pelabuhan Laut Samboja, para terlapor dan alasan mereka dijadikan terlapor adalah yaitu yang pertama, terlapor 1 PT Kembarjaya Abadi beralamat di Jalan Untung Suropati, Komplek GTL Blok BB nomor 14 Samarinda. Alasan dijadikan terlapornya yaitu diduga bersengkongkol dalam tender pembangunan pelabuhan Laut Samboja untuk memenangkan perusahaannya, termasuk dengan dugaan adanya hubungan dengan pihak panitia melalui Direktur Utama Haji Imam Mustafa, serta adanya kesamaan dokumen penawaran dengan peserta lain. Yang kedua yaitu terlapor 2 PT Tanjung Nusa Persada beralamat di Plaza Juanda nomor 22A lantai 2 Samarinda. Alasan dijadikan terlapornya yaitu diduga ikut dalam persekongkolan horizontal antara peserta tender dengan terlapor 1 dan perusahaan lain dalam penentuan pemenang tender. Terlapor 3 PT Budila Muhammadiri. Alasan dijadikannya terlapor diduga turut serta dalam persekongkolan horizontal atau adanya kesamaan dokumen dan koordinasi antar peserta. Terlapor 4 yaitu PT Yala Persada Angkasa. Alasan dijadikan terlapor yaitu dicurigai terlibat dalam komunikasi dan koordinasi dengan peserta lain untuk menciptakan persaingan semu dalam proses tender. Yang kelima ada terlapor 5 PT Pagar Siring Group. Alasan dijadikan terlapor yaitu diduga sengaja mengundurkan diri agar mempermudah kemenangan terlapor 1, bagian dari pola persekongkolan horizontal. Yang keenam ada terlapor 6 Panitia Tender Pekerja Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja atau Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan dijadikan terlapor yaitu diduga melakukan persekongkolan vertikal dengan peserta tender, khususnya memfasilitasi PT Kembarjaya Abadi atau terlapor 1 untuk menjadi pemenang tender dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta lain. Menjawab nomor 3, pembuktian unsur-unsur pelanggaran pasal 2 UU nomor 5 tahun 1999. Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Majelis Komisi dalam putusannya membuktikan terpenuhinya unsur pelanggaran tersebut dengan melalui unsur pelaku usaha yang terpenuhi karena para terlapor yaitu PT Kembarjaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budi Indah Mulia Mandiri, dan PT Yala Persada Angkasa dan PT Pagar Siring Group adalah badan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sesuai dengan definisi pelaku usaha dalam UU nomor 5 tahun 1999. Yang kedua, unsur bersekongkol dengan pihak lain terbukti melalui serangkaian bukti secara tidak langsung yang menunjukkan adanya kerjasama dan penyesuaian perilaku antara para terlapor untuk memenangkan salah satu pihak. Bukti tersebut antara lain kesamaan dokumen penawaran yang ditemukan kesamaan pada format dan isi dokumen krusial dengan metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, analisa harga satuan peralatan, serta daftar harga upah dan bahan. Kesamaan ini dinilai tidak wajar karena setiap perusahaan harusnya menyusun dokumen secara independen. Yang kedua, keterlibatan pihak yang sama. Seorang bernama Yoso terbukti mewakili beberapa perusahaan yaitu PT Kembarjaya Abadi, PT Pagar Siring Group, dan PT Budi Indah Mulia Mandiri dalam berbagai tahapan tender. Hal ini mengindikasikan adanya koordinasi terpusat. Yang ketiga, tindakan diskriminatif panitia tender. Panitia atau terlapor 6 terbukti melakukan persekongkolan vertikal dengan memfasilitasi pemenangan terlapor 1. Ini terlihat dari tindakan menggugurkan peserta tender lain yang lebih kompeten seperti PT Wijaya Karya dan PT Gunakarya Nusantara dengan alasan yang tidak konsisten, sementara meloloskan peserta lain yang memiliki kekurangan serupa. Dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Unsur ini terpenuhi karena rangkaian kerjasama horizontal antara peserta dan fasilitasi vertikal dari panitia secara efektif telah menciptakan persaingan semu. Tujuannya yaitu untuk memastikan PT Kembarjaya Abadi atau terlapor 1
keluar sebagai pemenang tender. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Majelis komisi berpendapat bahwa persekongkolan ini telah menghilangkan atau setidaknya menghambat persaingan yang sehat dalam tender tersebut. Persaingan yang seharusnya terjadi secara jujur dan kompetitif menjadi tidak ada karena hasilnya telah diatur sebelumnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang lingkup pasar bersangkutan, di mana lingkup pasar bersangkutan dan bentuk persekongkolan tender. Lingkup pasar bersangkutan ini merupakan majelis komisi menetapkan lingkup pasar bersangkutan berdasarkan 2 dimensi, di mana yang pertama yaitu ada pasar produk yang bersangkutan, jasa konstruksi pembangunan pelabuhan, di mana merujuk pada jenis pekerjaan yang ditenderkan, yaitu pekerjaan pembangunan pelabuhan Laut Samboja dan pembangunan pelabuhan terpadu di Kecamatan Kota Bangun. Kemudian yang kedua yaitu ada pasar geografis yang bersangkutan, di mana Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, merujuk pada lokasi proyek dan wilayah di mana pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam tender tersebut. Kemudian yang ketiga, kemudian demikian lingkup pasar bersangkutan adalah pasar jasa konstruksi pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Lalu yang bentuk persekongkolan tender, yaitu bentuk persekongkolan dalam perkara ini adalah kombinasi. Kombinasi ini terdiri dari beberapa persekongkolan horizontal, yaitu kerjasama antar peserta tender untuk mengatur dokumen penawaran dan menciptakan penawaran pendamping yang bertujuan agar penawaran pemenang terlapor 1 terlihat paling kompetitif. Lalu yang kedua yaitu ada persekongkolan vertikal. Persekongkolan vertikal itu yaitu kerjasama antara panitia tender terlapor 6 sebagai pihak penyelenggara tender dengan terlapor 1 sebagai calon pemenang, yang diwujudkan melalui tindakan diskriminatif dan pembiaran terhadap kejanggalan administrasi. Adapun nomor 5 yaitu sanksi pelanggaran dan alasan penjatuhannya. Majelis komisi menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda kepada para pelaku usaha dan panitia tender. Untuk sanksi yang dijatuhkan, terlapor 1 atau PT Kembar Jaya Abadi sebagai pemenang tender dikenakan denda sebesar 1.250.000.000 rupiah. Untuk terlapor 2, PT Tanjung Nusa Persada sebagai peserta persekongkolan dikenakan sanksi untuk dilarang mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia selama 2 tahun. Terlapor 3 yaitu PT Budindah Mulia Mandiri sebagai peserta persekongkolan dikenakan sanksi untuk dilarang mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia selama 2 tahun. Terlapor 4 yaitu PT Yala Persada Angkasa sebagai peserta persekongkolan dikenakan sanksi untuk dilarang mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia selama 2 tahun. Untuk terlapor 5, PT Pagar Siring Group sebagai peserta persekongkolan dikenakan sanksi untuk dilarang mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia selama 2 tahun. Adapun terlapor 6 yaitu sebagai panitia tender dikenakan atau sebagai pelaku persekongkolan vertikal direkomendasikan kepada atasan terlapor 6 untuk memberi sanksi administratif kepada anggota panitia yang terlibat itu. Yang kedua yaitu alasan penjatuhan sanksi. Alasan utama majelis komisi menjatuhkan sanksi tersebut adalah 1. Tingkat kesalahan dan dampaknya. Jadi persekongkolan tender merupakan pelanggaran berat yang secara langsung merusak mekanisme pasar dan berpotensi merugikan keuangan negara. Yang kedua yaitu untuk efek jera. Sanksi denda yang besar kepada pemenang tender atau terlapor 1 dan larangan mengikuti tender kepada peserta persekongkolan lainnya yaitu terlapor 2 sampai dengan 5 bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Adapun yang ketiga yaitu pertimbangan keadilan. Nah, sanksi ini sanksi larangan tender dipilih untuk terlapor 2 sampai 5 karena peran mereka sebagai pendamping dalam persekongkolan horizontal.
Sementara terlapor 1 sebagai pemenang tender dijatuhi sanksi denda yang lebih berat. 4. Sanksi administratif untuk panitia, yaitu terlapor 6 tidak dapat dikenakan sanksi denda oleh KPPU karena bukan pelaku usaha. Namun majelis komisi merekomendasikan sanksi administratif kepada atasan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas persekongkolan vertikal.